wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberi kesempatan untuk membuat video pada hari ini. Di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan kita yang berjudul pengujian kualitas aplikasi Sevima Edlink menggunakan standar ISO 25010. Perkenalkan, sebelumnya saya Agista Arnita dengan NIM 2322312217. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dengan NIM 23222119. Perkenalkan, nama saya Samsul dengan NIM 2322111094. Perkenalkan, nama saya Rizky Safira dengan NIM 2322311889. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan ini, yaitu kemajuan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran berbasis digital. Salah satu aplikasi mendukung pembelajaran daring adalah Sevima Edlink, sebuah platform yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk presensi, pengumpulan tugas, diskusi, hingga evaluasi pembelajaran. Di mana penelitian ini kita itu melakukan pengujian pada aplikasi Edlink, di mana menggunakan 4 karakteristik dari ISO 25010, yaitu yang pertama ada fungsional usability, yang kedua usability, yang ketiga reliability, yang keempat ada efisiensi. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kesesuaian fungsi aplikasi Edlink berdasarkan uji fungsional, dan kedua bagaimana tingkat usability aplikasi berdasarkan kuesioner pengguna. Yang ketiga ada bagaimana keandalan aplikasi berdasarkan pengujian WAPT. Yang keempat ada bagaimana efisiensi performa Edlink menggunakan GTmetrix pada 3 jaringan berbeda. Tujuan penelitiannya yang pertama ada mengetahui hasil pengujian kesesuaian fungsi aplikasi. Yang kedua ada mengukur usability berdasarkan respon pengguna. Yang ketiga ada menilai tingkat reliability menggunakan WAPT. Yang keempat ada mengukur efisiensi performa aplikasi pada berbagai jaringan. Ada batasan masalah di sini. Yang pertama, pengujian hanya dilakukan pada 4 variabel ISO 25010, yaitu fungsional, usability, reliability, dan efisiensi. Yang kedua ada pengujian usability hanya menggunakan kuesioner. Yang ketiga pengujian reliability menggunakan WAPT. Yang keempat efisiensi menggunakan GTmetrix. Ada landasan teori di sini. ISO 25010 merupakan standar internasional yang digunakan untuk menilai kualitas perangkat lunak. Standar ini juga itu menyediakan model kualitas yang berdiri dari beberapa karakteristik yang berfungsi sebagai acuan dan mengevaluasi sejauh mana perangkat lunak mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Ada keempat aspek ini dipilih secara sesuai dengan tujuan pengujian untuk mengetahui kualitas fungsi, kemudahan pengguna, stabilitasi sistem, serta efisiensi performa aplikasi Edlink. Di sini ada fungsional. Fungsional usability itu adalah sejauh mana fungsi yang tersedia dalam aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian ini juga memastikan bahwa fungsi yang dibutuhkan telah tersedia, fungsi berjalan dengan hasil yang benar, dan fungsi membantu pengguna menyelesaikan tugas secara efektif. Yang kedua ada usability. Usability itu adalah tingkat kemudahan pengguna dalam memahami, mempelajari, dan mengoperasikan aplikasi. Adapun unsur usability yaitu yang pertama ada kemudahan dalam mempelajari menu, yang kedua ada kemudahan navigasi, yang ketiga ada kejelasan tampilan antarmuka, yang keempat ada kenyamanan pengguna, yang kelima ada kepuasan pengguna. Adapun penilaian dari usability ini dilakukan dengan kuesioner skala Likert dengan ketentuan yang pertama itu ada 5, berarti sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup,
2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Skor dari setiap responden ini itu dihitung untuk mengetahui tingkat kelayakan usability aplikasi Edlink berdasarkan persepsi pengguna. Yang ketiga ada reliability, di mana reliability ini itu mengukur kemampuan aplikasi untuk beroperasi secara stabil tanpa mengalami gangguan atau kegagalan selama digunakan. Aspek yang dinilai antara lain yang pertama ada kestabilan sistem, yang kedua ada ketersediaan aplikasi saat diakses, yang ketiga ada kemampuan menangani beban pengguna. Metode pengujian reliability itu memakai WAPT. Pengujian dilakukan menggunakan WAPT atau Web Application Performance Testing dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama waktu respon, yang kedua jumlah request per detik, yang ketiga error atau kegagalan yang terjadi, yang keempat kemampuan aplikasi dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan. Hasil dari pengujian menunjukkan apakah aplikasi mampu bekerja secara konsisten tanpa error meskipun dalam kondisi beban tertentu. Yang keempat ada pengujian efisiensi. Pengujian efisiensi ini merupakan dia mengukur seberapa cepat dan efisien aplikasi yang dijalankan, terutama terkait performa loading halaman dan pengguna sumber daya perangkat. Aspek yang dinilai yang pertama ada time behavior, yaitu kecepatan aplikasi dalam memuat halaman. Yang kedua ada efisien pengguna data dan memori. Yang ketiga ada kemampuan aplikasi berjalan pada kondisi jaringan yang berbeda. Pada metode pengujian efisiensi pada GTmetrix ini menggunakan 3 kondisi jaringan yang berbeda. Yang pertama ada kecepatan loading, ukuran halaman, dan jumlah permintaan atau request. Hasil pengujian menunjukkan apakah aplikasi dapat diakses secara efisien pada berbagai kondisi jaringan. Oke, di sini kita lanjut pada pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu efisiensi. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pengujian efisiensi atau efisiensi aplikasi menggunakan GTmetrix. Pengujian efisiensi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa efisien aplikasi Edlink ketika diakses oleh pengguna. Jadi, yang diuji itu bukan fiturnya tapi kecepatan dan performa aplikasi saat dibuka. Tools yang digunakan adalah GTmetrix, yaitu sebuah alat online yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan loading website atau aplikasi berbasis web. Dalam pengujian ini, aplikasi Edlink diuji menggunakan 3 jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan Telkomsel, Wi-Fi, dan Starlink. Tujuannya supaya kita bisa melihat performa aplikasi pada kondisi jaringan yang berbeda-beda, seperti yang dialami pengguna sehari-hari. Dari hasil GTmetrix terdapat beberapa parameter yang diperhatikan. Yang pertama adalah GTmetrix Grade, yaitu nilai keseluruhan performa aplikasi. Pada ketiga jaringan aplikasi Edlink mendapatkan grade D yang menunjukkan bahwa performanya masih cukup namun belum optimal. Parameter kedua adalah performa score, yaitu nilai kecepatan aplikasi. Pada jaringan Telkomsel nilainya 59%, Wi-Fi nilainya 56%, dan Starlink nilainya 57%. Nilai ini menunjukkan bahwa kecepatan loading aplikasi masih tergolong sedang dan masih bisa ditingkatkan. Selanjutnya ada struktur score yang menilai struktur teknis aplikasi seperti pengelolaan file dan kode. Nilai struktur berada di sekitar 66% sampai 70%, yang berarti struktur aplikasi sudah cukup baik tetapi masih perlu optimasi. Kemudian terdapat LCP atau
gets contentful paint, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan konten utama aplikasi. Hasilnya berada di sekitar 1,9 sampai 2,1 detik, yang artinya konten utama aplikasi muncul dalam waktu sekitar 2 detik. Parameter berikutnya adalah TBT atau Total Blocking Time, yaitu waktu ketika aplikasi terasa tidak bisa digunakan sementara. Nilainya berkisaran antara 373 hingga 462 milidetik, yang menunjukkan masih ada sedikit jeda saat aplikasi memproses data. Terakhir adalah CLS atau Cumulative Layout Shift, yaitu perubahan tampilan saat halaman dimuat. Nilai CLS pada semua jaringan adalah 0,15, yang berarti tampilan aplikasi cukup stabil dan tidak banyak bergeser saat loading. Berdasarkan hasil pengujian GTmetrix ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Edlink dapat diakses dengan cukup baik pada berbagai jaringan, namun masih memerlukan optimasi performa, terutama untuk meningkatkan kecepatan loading dan nilai performa keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang pengujian efisiensi menggunakan tools GTmetrix. Kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari pengujian efisiensi. Selanjutnya penjelasan dari usability. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pengujian usability pada aplikasi Cefima Edlink. Pengujian usability ini bertujuan untuk mengetahui seberapa mudah aplikasi digunakan oleh pengguna, khususnya mahasiswa dan dosen. Jadi, yang dinilai di sini adalah kemudahan pengguna, tampilan, dan kenyamanan aplikasi. Pengujian usability dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden. Responden diminta 10 pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi Edlink. Penilaian kuesioner menggunakan skala Likert dengan nilai yang pertama untuk sangat tidak setuju, yang kedua untuk tidak setuju, yang ketiga untuk cukup, yang keempat setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup beberapa aspek seperti kemudahan menggunakan aplikasi, kemudahan navigasi, tampilan aplikasi, kemudahan mempelajari fitur, serta kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Setelah semua kuesioner dikumpulkan, kemudian dilakukan perhitungan total score usability. Skor maksimal yang bisa diperoleh adalah 1000, sedangkan skor yang didapatkan dari hasil pengujian adalah 678. Dari hasil tersebut diperoleh persentase sebesar 67,8%. Berdasarkan kategori skala Likert, nilai 67,8% termasuk dalam kategori layak. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Cefima Edlink dinilai cukup mudah digunakan, mudah dipahami, dan memiliki tampilan yang cukup jelas bagi pengguna. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang bisa ditingkatkan untuk kenyamanan pengguna. Dengan demikian, dari sisi usability, aplikasi Edlink sudah layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari hasil pengujian usability. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi penjelasan dari
pengujian usability, selanjutnya pengujian reliability. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian reliability pada aplikasi SEFIMA EDLINK. Pengujian reliability ini bertujuan untuk mengetahui seberapa stabil dan andal aplikasi ketika digunakan, terutama saat diakses secara berulang atau lebih banyak pengguna. Nah, pada pengujian ini, alat yang digunakan adalah WAPT atau Web Application Performance Testing. WAPT digunakan untuk menguji kestabilan aplikasi, waktu respon, serta kemampuan aplikasi menangani beban akses pengguna. Nah, pengujian dilakukan dengan cara menjalankan skenario akses ke aplikasi secara berulang. Kemudian sistem akan mencatat hasil performa aplikasi secara optimis. Nah, beberapa parameter yang diuji dalam pengujian reliability ini antara lain response time, throughput, jumlah request, serta error yang terjadi selama pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh waktu respon rata-rata sebesar 0,09 detik atau sekitar 90 milidetik. Nilai ini menunjukkan bahwa respon aplikasi sangat cepat dan stabil karena tidak terjadi lonjakan waktu respon selama pengujian. Selanjutnya, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sesi yang gagal, tidak ada halaman yang gagal dimuat, dan tidak ada request yang error. Dengan kata lain, tingkat error pada pengujian ini adalah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SEFIMA EDLINK mampu berjalan dengan stabil meskipun dilakukan akses secara berulang selama proses pengujian. Dan berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi reliability, aplikasi EDLINK memiliki tingkat keandalan yang sangat baik karena mampu beroperasi secara konsisten tanpa mengalami kegagalan sistem. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi penjelasan dari pengujian reliability. Selanjutnya pengujian functionality. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kembali saya akan menjelaskan tentang pengujian functionality atau functional suitability pada aplikasi SEFIMA EDLINK. Pengujian functionality ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh fitur yang ada pada aplikasi berjalan dengan sesuai terbalik. Baik, terima kasih moderator. Kembali saya akan menjelaskan tentang pengujian functionality atau functional suitability pada aplikasi SEFIMA EDLINK. Pengujian functionality ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh fitur yang ada pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada pengujian ini, yang diuji adalah kesesuaian fungsi aplikasi, bukan tampilan atau kecepatan. Jadi fokusnya adalah memastikan bahwa fitur benar-benar berfungsi dengan baik. Pengujian functionality dilakukan menggunakan metode functional testing dengan cara menguji satu persatu fitur aplikasi berdasarkan test case yang telah disusun sebelumnya. Beberapa fitur utama yang diuji adalah login, join kelas, upload tugas, absensi, melihat nilai, mengunduh materi, mengirim pesan, dan notifikasi. Setiap pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu, kemudian melihat apakah hasil yang ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar fitur pada aplikasi EDLINK berhasil dijalankan dengan baik dan tidak ditemukan error yang signifikan. Contohnya, pengguna dapat login dengan akun yang valid, bergabung ke kelas menggunakan kode, mengunggah tugas, melakukan absensi, serta melihat nilai tanpa kendala. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SEFIMA EDLINK telah memenuhi aspek fungsional suitability karena fungsi-fungsi utama berjalan dengan tujuan penggunanya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa saran perbaikan seperti optimalisasi performa upload file berukuran besar dan perbaikan keterlambatan notifikasi agar aplikasi dapat berjalan lebih optimal. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari pengujian fungsionality. Selanjutnya masuk di kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi Sevima AdLink secara umum telah memenuhi tujuan fungsional, mudah digunakan, stabil dan dapat diakses dengan efisien pada kondisi jaringan baik. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait performa loading halaman, kecepatan upload file, dan beberapa fitur yang mengalami keterlambatan atau error minor. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah siap digunakan, tetapi optimalisasi tetap diperlukan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya kita akan menampilkan bukti-bukti dari pengujian kita. Sekian presentasi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.